Bapak disuruh kasih tugas apa Pak sama Gerindra untuk pileg? Tugasnya sama, saya harus bereskan Jakarta. Makanya saya tidak pernah ikut rapat. Saya ini ketua DPP. Saya ini ketua DPP politik dalam negerinya Gerindra. Saya tidak pernah ikut rapat. Kenapa? Karena beliau tahu saya Jakarta ini betul-betul saya dihibahkan, diwakafkan istilahnya untuk warga DKI dari Gerindra. Dia ada tekanan nggak Pak untuk misalnya jangan banyak penggusuran, jangan Tidak bikin ada. rakyat marah supaya Tidak happy-happy ada. sama Gerindra? Itu hanya oknum-oknum kampanye di bawah saya. Kalau partai resmi tidak ada. Sama sekali tidak ada. Saya ketemu Pak Hasim rutin. Besok malam saya mau ketemu dia. Pak Prabowo juga ada berapa kali kita makan bareng. Tidak pernah ada teguran. Lebih banyak Bapak ketemu Pak Prabowo atau Bu Megawati? Lebih, kalau Ibu Megawati saya kenalnya dari tahun 97. Jadi lebih banyak Oh kenal iya, saya dengan lebih Mega dibanding Pak Prabowo. Iya, karena dari tahun 97 dengan Pak Taufik Kemas, maksudnya sama-sama Wong Kita Galuh, Sumbaksa. Saya kenal beliau dari tahun 97. Nah, kemudian orang berpikir mungkin nggak kemudian Bapak tuh sekarang merah pindah merah dikit. Sekarang kan merah agak gold. Saya nggak pernah masuk PDIP. Tapi saya dulu dukung dana untuk PDIP. Tapi akan mungkin nggak? Akan mungkin nggak Bapak pindah Saya ke kira PDIP? tidak. Saya orangnya komitmen aja kok. Kecuali Anda hianatin saya, tidak sesuai dengan janji pertama, saya akan keluar. Jadi kalau Gerindra bisa di suatu saat menurut Bapak sudah tidak sesuai dengan komitmen yang dibangun, Bapak mungkin keluar dan kemudian pindah partai? Belum tentu pindah. Bisa juga saya tidak masuk partai lagi. Makanya saya selalu berpikir setiap saat untuk berhenti secepatnya. Ini bukan habitat saya. Habitat Bapak adalah? Habitat saya cari uang loh, jadi bos lebih enak. Itu Ibu, silakan Bu yang di belakang. Nama saya Nuna. Ada unek-unek sedikit ya Pak yang mau saya tanyakan ya. Kan ada kejadian waktu itu Bapak marah-marah sempet di-upload ke YouTube. Ya. Yang saya mau tanya itu maksudnya itu apa? Terus sampai nggak maksudnya itu yang Bapak message-nya itu ke orang-orang tuh kan pada ngunduh tuh Pak ya. Banyak Oke, kan ini cerita sampai nggak panjang. gitu? Ini saya cerita panjang. Sebetulnya itu Pendek boleh nggak Pak? Itu Bikin blessing in versi disguise. pendek. Sebetulnya itu baru 2 minggu saya jadi wagub, lalu ada demo 3.000 orang di luar menuntut gaji 2,7 juta. Waktu itu Pak Jokowi yang putuskan akan menghadapi mereka, bukan saya. Tapi Pak Jokowi karena berusukan nggak bisa pulang. Nah Pak Jokowi telepon saya, terima aja 30. Waktu saya panggil terima 30, dia nggak mau terima, suruh ke depan. Saya paksa ke depan ngundang dia, sampai depan, maju dong. Masa di situ aja. Sampai maju saya naik ke atas. Nah di situ mereka bilang naikin, saya nggak bisa. Saya nggak bisa naikin Anda dipecat semua. Saya di depan 3.000 orang, saya mengatakan tidak bisa. Dia salah satu Menko mengatakan bisa, saya tidak bisa, dipecat kalian. Lalu saya lihat mereka udah kaget, mereka juga berpikir nggak mungkin dong politisi berani bentak gitu kan. Udah, pilih 30 orang, ikut dalam debat. Nah saya khawatir 30 orang kalau bisa saya yakinkan, nanti mereka kira saya sogok mereka. Disitulah saya suruh videokan supaya kalau teman-temannya ada masalah kasih dia nonton gitu loh. Jadi Bapak udah menyuruh di videokan? Iya, tapi saya nggak berpikir bisa marah. Nah waktu udah bikin udah debat 2 jam tanpa makan itu udah sampai jam 1. Jadi yang bikin marah tuh lapar. Bukan juga. Saya nggak marah. Ternyata tuh si Notulin itu teman saya juga. Teman saya itu bukan PNS kok. Itu teman saya, si Iqbal yang sama-sama saya di LSM. Dia saking panik lihat orang gitu banyak. Lihat saya udah di depan, dia gak diketik, dicatat tak pensil. Nah langsung saya lihat buru-buru itu udah marah. Dia nganggap kita mempermainkan mereka. Nah posisi seperti itu saya marah, supaya buru-buru bisa tahu saya pun marah. Begitu saya marah, udah kalian bantu saya ketik, mereka baru tenang, lalu di-shoot. Tapi ternyata semua orang ini di dalam juga kurang ngajar kan. Dia ambil potongan saya marah tanpa melihat, buru-buru senang ngetik lagi, tidak dilihat. Episode itu tidak dilihat, hanya itu saja. Dikeluarkan, saya protes sama Kominfo. Kalian kurang ngajar ya, saya bilangnya. Kau mau keluarin saya punya video, kenapa tidak semua? Oh pendek Pak, nggak bisa, masih pendek. Terus kenapa keluar yang jelek lagi marah-marah gitu loh? Ini kan bagian dari supaya orang bisa percaya kan? Kan Bapak peragakan aja kayak marah beneran Pak. Ya, Bapak, oh ya, saya ingat kan, Bapak kan mau transparan katanya. Saya marah. Ya oke, kalau gitu mulai hari ini semua rapat transparan kan. Kamu masukkan semua, kalau nggak awas. Udah selesai. Saya orang habis marah udah lupa. Besoknya rapat dengan PU. Itu udah rapat ketiga, saya suruh potong anggaran, kakak mau dipotong-potong juga, saya cek masih sama. Saya semprot dan aku lupa ada kamera. Dan kelihatan waktu itu ada semacam grand design, pengen menjual Ahok itu marah-marah. Jadi itu pun dikeluarin.
supaya Ahok betul-betul dijatuhin. Karena mereka pikir 6 bulan pasti jatuh Jokowi sama Ahok nih. Itu rencana seperti itu gitu loh. Makanya membangun image Ahok marah-marah. Itu perasaan Bapak aja kali mau dijatuhin 6 Oh, bulan. saya itu betul ada laporan intel kok. Saya sampai panggil orangnya. Saya sampai kasar sekali waktu itu. Saya taruh handphone saya. Ini nyawa saya dan keluarga saya. Lo kalau mau macam-macam sama saya, kamu berani taruh nyawa kamu nggak? Kalau kamu nggak berani, nggak usah macam-macam sama saya. Aku udah marah sekali itu udah. Bicara empat mata. Taruh ini buat TV saya umumkan. Kamu bisa mau di cut silakan, nggak mau cut silakan. Ini nyawa saya sama keluarga saya. Kamu kira saya siapa berani masuk Jakarta? Kau macam-macam. Kalau kamu berani taruh nyawamu di sini, lo nggak usah macam-macam sama saya. Aku udah kesel. Nah itu dikeluarin. Ternyata orang justru jadi bagus katanya. Nonton itu banyak. Saya juga kaget. Nah udah itu kita mulai tidak mau lagi keluar YouTube. Jangan keluarin lagi, diseleksi saja. Marah orang-orang dari Timur Tengah yang TKI, TKW kita marah. Pak, hiburan kami itu ini loh Pak. Tolong Bapak semua di-upload. Lalu kita mulai edit. Marah juga. Kami mau yang full episode tambah edit. Bisa 2 jam, 3 jam. Nggak apa-apa Pak, katanya Pak. Itu yang terjadi gitu. Tapi saya Mas boleh, Mucele, maaf interupsi, saya dari tadi nggak dikasih kesempatan. nih, Mas. silakan Mas Mucele. Saya tadi aku pesan bahaya ini. Saya tidak membahayakan, tenang aja Pak Ahok. Saya hanya melihat bahwa Pak Ahok ini sosok pemimpin yang tegas. Walaupun dalam penyampaiannya itu kadang terlihat marah gitu loh. Dalam beberapa hal analisa saya bahwa Pak Ahok ini memimpin sebuah wilayah ini sudah sangat tepat. Namun catatannya adalah Pak Ahok harus membedakan di mana Pak Ahok memimpin wilayah satu daerah dengan daerah lain. Jakarta ini sangat heterogen. Saya lihat bahwa penduduk asli Jakarta pun kebanyakan agamis misalkan. Pak Ahok juga boleh sebagai masukan lebih hati-hati dalam pendekatan, dalam berbicara kepada orang-orang tersebut. Misalkan ada sekelompok orang Jakarta yang mengatakan bahwa putra daerah lah yang harus menjadi pemimpin. Atau yang tidak setuju dengan ini, andai kata Pak Jokowi naik sebagai presiden, Bapak menempati posisi sebagai gubernur. Saya yakin tidak semua orang setuju dengan Makanya mereka posisi lebih itu. suka saya jadi wapres saja katanya daripada nomor 1 katanya. Enggak. Nah, ngomong-ngomong soal Presiden Wapres, ini serius Pak. Menurut Bapak Indonesia harus dipimpin oleh pemimpin seperti apa tahun 2014 ini? Saya kira itu tadi pemimpin yang berani pasang badan untuk, karena ini trust ya. Kalau mati pun harus mati, karena 2014 menentukan negara ini mau hancur atau mau utuh sesuai cita-cita proklamator. Kita ini udah nggak ada saing percaya loh. Persoalan bangsa ini nggak saing percaya. Undang-undang dasar yang itu mau dibongkar-bongkar gitu loh. Persoalan suku agama ras itu udah selesai ketika dinyatakan merdeka. Nah, lama-lama negara kita ini menjadi negara oplosan, Pak. Nah itu Karena masalahnya. terlalu banyak campur. Betul. Makanya butuh seorang pemimpin yang kuat, yang nothing tulus, yang betul-betul bisa mensejahterakan rakyat, mengasih keadilan sosial, sehingga rakyat percaya gitu loh. Itu yang lebih penting buat saya. Dan di antara orang-orang yang saat ini dianggap potensial, yang paling cocok adalah Saya nggak tahu, tergantung rakyat. Tapi kalau lihat dari survei, orang mengatakan lebih cocok ke Pak Jokowi ya. Tapi ini juga ada satu persoalan, apa Ibu Megawati mau memberikan pada beliau. Makanya Pak Jokowi nggak pernah mau pikirin. Kami berdua kalau bicara, kita nggak mau pikirin 2014 seperti apa. Bapak Makanya kenal- kami santai-santai aja kan. Iya. Kita hanya pikir kenapa? Karena kita sadar mau jadi presiden wakil presiden itu mesti pakai partai, nggak ada independen. Anda kumpulin KTP semua juga nggak bisa. Jadi kalau Ibu Megawati mengatakan tidak bisa, Pak Jokowi, saya masih mau maju, kamu jadi wakil saja misalnya gitu. Pak Jokowi pasti tidak bisa maju. Makanya Pak Jokowi selalu katakan, kita nggak mau mikir, cuma orang desak-desak terus gitu kan. Cuma jujur aja buat kami tuh, kita kalau rapat ya, kita nggak mau ngomongin soal gitu kan. nggak pernah pikir- dibahas sama sekali dengan Pak Jokowi. kita ngomongin itu tadi, mana yang mau kita pecat nih yang kurang ajar nih kira-kira. Ya kira-kira gitu, beliau kan nahan gitu loh. Tadi Bapak menyebutkan Jokowi dengan segala potensi baiknya menurut Bapak nih ya. Kalau Bapak suka melihat kan Pak Jokowi kalau ditanya, Bapak gimana pencapresan? Saya nggak mikir, pokoknya nggak mikir. Ada yang berpikir bahwa itu adalah pencitraan Pak Jokowi untuk mengesankan bahwa dia tuh nggak mikirin, Bukan. padahal dalam hatinya mikir. Bukan, kalau menurut saya itu dia nahan kesel.
Kalau Pak Jokowi udah ulang-ulang, dia tuh marah sebetulnya. Cuma dia pinter untuk tidak marah. Orang Jawa mungkin halus ya. Beda sama Bapak ya. Beda. Kalau Bapak, saya nggak mikir. Enggak, aku gak begitu. Lu jangan macam-macam nanya terus ya. Udah gue bilangin jangan nanya, masih nanya gitu loh. Gue semprot gitu loh. Jadi ini udah nggak boleh terus ini. Jadi kalau Pak Jokowi kalau udah ulang-ulang itu saya tahu biasa tuh dia agak marah, dia kesel. Karena menurut beliau itu sangat mengganggu kerja kami gitu loh. Yang dikuali kejar kayak gitu. Soal banjir dicecar semua orang takutnya jadi presiden. Jadi sebetulnya tuh ini hal yang tidak menguntungkan kami sebetulnya. Kira kita berikan aplaus buat Pak Basuki Cahayapurnama. Kita tutup interview pada malam hari ini. Saya Tina Talisa, terima kasih dan minggu depan kita ketemu lagi dalam program